Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas info saham tentang perusahaan PT Sumber Sinergi Makmur Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu IOTF, yaitu perusahaan distributor dan instalasi perangkat GPS untuk otomotif dan logistik. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan bergerak dalam bidang penjualan GPS pelacak kendaraan. Perusahaan melayani penjualan perangkat kelas hardware dan perangkat lunak software untuk produk Internet of Things, yaitu IoT, transportasi darat berupa GPS tracker atau GPS pelacak. Konsumen perusahaan mayoritas adalah perusahaan logistik, rental, pembiayaan, korporasi, dan individu yang ingin memastikan posisi kendaraan selalu dalam keadaan yang terpantau dan tercatat dengan akurat aktivitasnya, seperti pergi kemana saja, parkir di mana dan berapa lama, serta berapa jarak jauh tempuh yang dilalui. Perusahaan memberikan layanan penjualan alat GPS tracker, layanan instalasi GPS tracker, perangkat lunak yaitu software tracking, punah jual, dan kustomisasi perangkat lunak yang selanjutnya dapat digunakan atau diintegrasi melalui API dengan perangkat lunak mandiri pelanggan. Perusahaan memiliki layanan pelanggan via telepon dan online chat selama 24 jam dengan dukungan teknis yang tersebar di Jakarta, di Jabodetabek, di Makassar, Manado, Balikpapan, Palembang, Lampung, dan lain-lain. Untuk alamat emiten ini yaitu di Pox Olga Tower Jalan Cideng Barat nomor 31A LT 003 LW 011 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.poxlogo.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya teman-teman. Nah, ini contohnya. Dan ini juga untuk pelacakannya. Nah, ini dia. Dia menjual nama itu perangkat hardware dan softwarenya teman-teman itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan info ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 1,1 miliar lembar saham dari total saham di catatan yaitu 20,83%. Harga penawaran rentang dari 1 sampai 120. Dana dipoles sekitar 110M sampai 132M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 14 September sampai 19 September tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 2 Oktober sampai 5 Oktober tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 5 Oktober tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 9 Oktober tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu AHA, Sinar Sekuritas Indonesia, lalu CP KB Paboli Sekuritas masuk ke papan pengembangan dan memberikan waran di mana satu saham mendapatkan satu waran. Nah, itu dia teman-teman informasi perusahaan info ini. Oke, kita lanjut ke rencana penggunaan dana ini. Seluruh dana diperoleh dari hasil penawaran umum perdana ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracking untuk GT06N sekitar 150.000 unit, ET200 sekitar 120 unit, terus juga OBD sekitar 80.000 unit, lalu X3 sekitar 22.500 unit, lalu Red Tracker Lead yaitu sekitar 22.500 unit dan model GPS tracker lainnya serta perangkat pendukung yaitu soket, kabel TS, Nito, dan lain-lain yang seluruhnya akan dibeli dari Sejen Jimmy Lot Co Ltd Jimmy IoT sebagai pemasok perusahaan dan selanjutnya akan dijual kembali oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Artinya jadi ngambil barangnya di sini ya teman-teman, nanti dijual kembali itu. Oke, kita lanjut yaitu masuk ke struktur pemegang saham. Oke, kalau kita lihat ada 3 ya teman-teman pemegang sahamnya sebelum dia makan IPO dibagikan ke masyarakat. Nah, ternyata dia menambahkan ke masyarakat tadi sekitar 1,1M. Nah, ini dia. Dan setiap untuk 3 orang ini teman-teman ternyata megang lebih dari 1M ya teman-teman. Yang 1M ini si Garcia dan yang 1,5M-nya ini si Alamsa dan Ardalen. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat jadi strukturnya bentuk kayak gini setelah IPO nanti. Itu 29,69% sama ini dan juga 19% untuk Garcia ini. Jadi jumlah sahamnya di setelah penuh adalah 5,2M teman-teman itu. Dan untuk nilai nominal sebelum IPO yaitu 10 per sahamnya itu. Oke, kita lihat juga teman-teman apakah ada lockup-nya. Kalau saya lihat sih ada lockup-nya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke pembatas atas sahamnya atau lockup sahamnya. Kalau kita lihat ya seperti ini 3 ini di lockup semua teman-teman atau dikunci semua teman-teman. Artinya tidak boleh melepaskan sahamnya. Nah, kalau kita baca ya, sehubungan dengan ketentuan di atas,
seperti Alamsyah selaku pemegang saham yang dimilikinya yaitu 1,5 M. Terus juga si Dalen untuk selaku pemilik saham juga teman-teman 1,5 M juga, dan si Garcia yaitu 1,4 M juga menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki dalam waktu 8 bulan setelah efektif pernyataan pendaftaran sebagaimana dituangkan dalam ini dia teman-teman surat pernyataannya. Terus juga surat pernyataan Dalen dan Garcia. Nah, tidak dapat untuk saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan ini. Nah, jadi tidak boleh nama tuh mereka tuh untuk menjualnya teman-teman atau mengalihkan sahamnya. Artinya ini untuk saham pemegang lama tuh di lock up atau dikunci teman-teman itu. Jadi yang akan main kita adalah bagian masyarakat ini sama underwaternya itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini untuk struktur kepemilikan sahamnya teman-teman Alamsyah ini, untuk Dalen Suciono sini dan Garcia ini. Nah, dan juga untuk anak usahanya yaitu PT Teknologi Data Pembuatan Keputusan tuh. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Kita masuk ke laporan keuangannya. Kalau kita lihat teman-teman untuk laporan keuangannya dari jumlah asetnya, ini dia di tahun 2020 nyata ke tahun 2021 dia mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan juga, di tahun 2023 mengalami peningkatan juga. Oke, kita masuk ke jumlah liabilitasnya yaitu total hutangnya ya. Kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan juga, tapi di tahun 2022 dia sangat meningkat sangat drastis. Itu karena apa? Oke, teman-teman kita lihat ya. Ini dia perbandingan untuk liabilitas ya teman-teman ya. Di tanggal 31 Maret tahun 2023 dengan posisi liabilitas pada tahun 31 Desember tahun 2022. Nah, ini tahun 2022 ya. Yang pertama sekali kita lihat ada paling bawah tadi ya. Yang di sini dulu ya, dan tahun 2020 ke tahun 2021 untuk liabilitasnya. Nah, kalau kita lihat ya, jumlah liabilitas perusahaan tanggal 31 Desember tahun 2021 yaitu 11 miliar meningkat sebesar 6 miliar atau 115 dibanding dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Nah, hal ini disebabkan dengan oleh adanya penambahan utang bank. Artinya, ini menambah utang teman-teman ke sini itu. Lalu kalau dibandingkan tahun 2022 ke 2021 ya teman-teman, ini dia. Ini sangat drastis ya kalau kita lihat tadi teman untuk utangnya nih. Nah, ini mari kita lihat dulu. Jumlah liabilitas perusahaan pada tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar 50 miliar, meningkat sebesar 38 miliar atau 331%. Artinya meningkat total utangnya nih. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan utang usaha dan uang muka setoran modal yang belum diaktifkan. Nah, artinya dari menambah utang lagi. Nah, itu. Tapi di tahun 2023 di kuartal pertama teman-teman kalau kita lihat ini dia kalau dibandingkan jumlah liabilitas perusahaan pada tanggal 31 Maret tahun 2023 sebesar yaitu 14 miliar, menurun sebesar 35 miliar atau 71% dibanding dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar 50 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan uang muka setoran modal di tahun 2022 yang sudah diaktifkan di Januari tahun 2023. Sudah dapat diakui sebagai modal ditetapkan dan di store. Nah, artinya ini sudah membayar ya teman-teman atau di store. Nah, itu. Nah, jadi sudah saya jelaskan ya teman-teman kenapa sih jumlah utang ini naik gitu. Oke, kita masuk ke jumlah ekuitasnya. Ini dia. Oke, kita bandingkan juga teman-teman tahun 2020 ke tahun 2021 ya. Oke, kita lihat untuk jumlah ekuitasnya. Ini dia. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, untuk jumlah ekuitasnya di tahun 2020 ke tahun 2021 ya. Nah, jumlah ekuitas perusahaan dari tanggal 31 Desember tahun 2021 sebesar 7 miliar itu meningkat sebesar 2 miliar atau 46% dibanding dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun 2020 sebesar 4,9 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunanya. Artinya ini saldo laba ya teman-teman. Tapi di tahun 2022 menurun ya, ini dia. Menurunnya juga sangat lumayan sih, sekitar 5 miliar. Oke, kita lihat juga. Nah, perbandingan posisi total ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun 2022 dengan posisi total ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Jumlah ekuitasnya di tanggal 2022 ya sebesar 2 miliar, menurun sebesar 5 miliar atau 70% dibanding dengan jumlah ekuitas pada tahun 2021 sebesar 7 miliar. Hal ini disebabkan oleh pembagian dividen tunai atau tahun buku 2021 dan dividen interim untuk tahun buku tahun 2022. Nah, artinya dia nih membagikan dividen teman-teman. Itulah kenapa ekuitas ini menurun sangat drastis teman-teman. Itu. Oke, kita lihat untuk jumlah ekuitas di tahun 2023 kenapa dia bisa naik drastis. Ini dia.
Jumlah ekuitas perusahaan di tanggal 31 Maret tahun 2023 sebesar 44 miliar, meningkat sebesar 42 miliar atau 1963% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun 2022, yaitu sebesar 2 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tambahan modal di store dan saldo laba yang belum ditentukan penggunanya. Artinya dia ini meningkat karena itu, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, mungkin teman-teman sudah jelas ya untuk laporan keuangan untuk saham IOTF ini itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan laba rugi penghasilan komprehensif lainnya. Kalau kita lihat ya, teman-teman, penjualannya dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2022 mengalami peningkatan juga. Oke, coba kita bandingkan di tahun 2022 sama tahun 2023 di kuartal pertama. Nyata meningkat ya di tahun 2023. Jadi untuk penjualannya ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tapi untuk beban pokok penjualannya ini pastinya mengalami peningkatan juga. Kalau kita lihat ya, teman-teman tuh. Jadi kita masuk ke laba bersih tahun berjalannya dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2022 dia menurun, teman-teman. Kenapa dia bisa menurun? Karena beban pokok penjualan ini sangat besar, teman-teman. Itu. Nah, kalau kita lihat bandingkan di kuartal pertama di tahun 2022 ke tahun 2023, dia juga menurun sih, tapi menurunnya sih nggak terlalu besar sih. Ya, karena beban pokoknya nih yang sangat besar nih, teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke policy IOTF ini. Untuk di tahun 2022 ya, untuk harga 100 dan 120. Untuk PBP-nya yaitu 446,15 kali di 100, di 120 yaitu 295,38 kali. Untuk pelnya di 100 yaitu 359,27 kali, untuk 120 yaitu 431,13 kali. Untuk BP-nya sama yang tentang harganya 0,41, untuk delnya yaitu 2331,83%, sama yang tentang harganya, juga sama tentang harganya 68,51%, EPS juga sama tentang harganya 0,28. Untuk jumlah saham di stok penuh tadi adalah 5,2 M. Untuk ekuitasnya yaitu 2 M, untuk laba bersihnya yaitu 1,4 M, untuk total hutangnya yaitu 50 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 528 miliar, untuk market cap di 120 yaitu 633 miliar. Nah, kalau kita lihat teman, untuk policy di tahun 2022 ini sangat mahal banget ini, teman. Apalagi PBP-nya nih 246 kali, teman. Dan total hutangnya saja besar banget ya, teman, dibanding ekuitasnya 2331,83% untuk delnya nih. Ini sangat besar banget ini, teman-teman. Sampai delnya saja sampai 2000-an ini, teman-teman itu. Tapi untuk saja di tahun 2023 ini, kalau kita lihat dia menurun, teman, untuk total hutangnya. Oke, kita lihat dulu, teman, untuk policy IOTF ini di tahun 2023 di kuartal pertama. Untuk di harga 100 dan 120. Untuk PBP-nya yaitu di 100 11,93 kali, untuk di 120 yaitu 14,31 kali. Untuk pelnya yaitu 941,25 kali di 100, untuk 120 yaitu 1129,50 kali. Untuk BP-nya sama tentang harganya 8,38, delnya sama tentang harganya 32,62%, juga sama tentang harganya 1,27%. Untuk EPS juga sama tentang harganya 0,11%. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 5,2 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 44,2 miliar. Untuk laba bersihnya yaitu 560 juta. Untuk total hutangnya yaitu 14,4 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 528 miliar. Untuk market cap di 120 yaitu 633 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 ini lumayan dibanding tahun 2022 ini, teman. Tahun 2022 ini lumayan mahal banget nih, teman. Apalagi BP-nya nih sama delnya nih sangat mengerikan ini, teman-teman. Tapi di tahun 2023 dia sudah lunaskan, jadi delnya nih menipis, teman-teman, untuk utangnya nih itu. Dan juga kita lihat untuk PBP-nya jadi, nah kalau kita lihat untuk PBP-nya jadi nurun ya, teman, karena ekuitasnya nih naik ya, teman. Ya kalau masih menggunakan ini ya ini sangat mahal banget, teman, itu. Oke, kita masuk ke simpulan ya, teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham IOTF dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan terus dari segi penjualan dan pendapatan usahanya tadi ya. Nah, meskipun di tahun 2022 sedikit menurun dibanding tahun 2021 itu. Karena beban pokok tadi, teman-teman. Lalu tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja ya. Nah, yang ketiga, untuk underwriter dari saham IOTF ini adalah AHA dan CP. Nah, tahu sendiri ya, teman-teman, AHA. Kemarin saja sudah saya bahas tentang AHA ini di AGES. Ternyata tidak pernah tobat. Ternyata dia mengulang lagi.
Dan juga dia ngawal lagi teman-teman. Banyak banget sih AHA ini ngawal di tahun 2023 nih. Oke, secara histori saham yang dikawal oleh AHA dan CP ini pastinya nih kurang menarik. Dia buang di hari pertama. Oke, kita lihat dulu untuk histori di AHA ini di tahun 2003. Ini saya catat di tahun 2023 saja ya teman-teman. Nah, di papan aktualisasi kemarin dia ditutup di zona merah teman-teman, minus 5%. Ya meskipun dia hijau teman-teman, hijaunya kalau nggak salah 3% atau 5% bisa jual teman-teman, tapi ditutupnya zona merah teman-teman. Asli masih cuan sih kalau kita cepat jual awalannya itu. Untuk SCH kemarin tuh 13% lumayan sih, sempat juga ala tapi alanya kebongkar. LMAX satu kali ala, INET juga satu kali ala, masih 3 kali ALB 15% teman-teman itu. Jati, Pipa, ILX dan Sol yang papan aktualisasi 4 kali ALB. Ya kalau kita sih secara historinya nih agak-agak lumayan, tapi ya di hari pertama itu dijualan itu teman-teman yang paling nyesek itu yang paling agak kesal tuh teman-teman, distribusi di hari pertama. Setidaknya jangan dulu distribusi hari pertama itu. Padahal sih di NMAX dan INET dia buyback teman-teman, dia jagain harganya, dia tidak jualan teman-teman. Tapi di LSCH dan AGES ini dia jualan teman-teman di hari pertama itu, malah walan juga dijual juga. Tapi menurut saya sih kalau misalkan ada walan ini kan, IOTF ini kan ada walannya, pasti dia jual walan dulu baru induknya teman-teman itu. Jadi masih ada peluang sih menurut saya untuk IOTF ini tuh. Oke, coba kita lihat untuk CP. CP terakhir dia membawa saham MSCA 5 kali ALB. Ini papan aktualisasi ya teman-teman. Nah, jadi 5 kali ALB dia 10%-nya di papan aktualisasi lumayan juga sih teman-teman. Dan juga SMIL 2 kali ALA, Halo hijau, MKTL hijau, untuk beli kuning, Lapi 1 kali ALA, Kutu hijau, MTEL merah. Nah, rata-rata dia nih collab semua teman-teman, belum ada dia tuh sendirian yang bawa IPO untuk KB Paboli Sekuritas ini teman-teman, CP ini itu. Oke, lalu saya membandingkan juga teman-teman, yaitu untuk kompetitor yang sejenis, yaitu MEN. MEN ini juga sama sih teman-teman, yaitu sama-sama GPS. Nah, kalau GPS kemarin tuh ini oleh papan aktualisasi dia 4 kali ALB teman-teman, lumayan juga sih, tapi dia balik lagi harganya teman-teman. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, di hari pertama dia masih bisa keluar sih teman-teman, hiknya 85, tapi di bawah terus ALB. Tapi untuk sekarang harganya sudah 105. Nah, dia naik lagi teman-teman. Mungkin dia buang barang dulu untuk distribusinya karena duitnya saja jelek banget teman-teman, yaitu IU, sama seperti AHA tidak pernah tobat. Tapi masih mending AHA dibanding IU itu teman-teman itu. Nah, jadi kemarin itu sempat naik tinggi dia, untuk hiknya saja 113, artinya dia sudah cetak HTH nih teman-teman, dibanding harga IPO-nya. Kan untuk harga IPO-nya kan adalah 78 dan sudah 113 itu. MEN ini juga sama seperti IOTF ini teman-teman, sama-sama saham teknologi dan juga bergerak di bidang GPS, sama banget ini teman-teman. Tapi bedanya tuh kalau MEN tuh di papan aktualisasi dan IOTF ini di papan pengembangan itu. Jadi kalau menurut saya sih untuk IOTF ini lebih bagus dibanding MEN itu. Kenapa? Ya karena dia ini lebih bagus sih untuk aplikasinya menurut saya, karena saya sudah lihat sih teman-teman itu. Oke, kita lanjut yang keempat. Bersama listing saham IOTF ini memberikan walan yang dimana satu saham dapat satu walan yang sangat menarik. Lalu yang kelima, secara policy di tahun 2022 sangat mahal karena ekuitas kecil dan hutang besar. Tapi di tahun 2023 untuk kuartal pertama policy agak rendah tapi tetap mahal saja teman-teman itu. Ya meskipun agak rendah tapi tetap mahal. Ya setidaknya tidak terlalu buruk sih di tahun 2022 tadi teman-teman itu. Karena policy di tahun 2022 itu sangat mahal banget teman-teman itu. Yang keenam, IPO saham IOTF ini akan listing bersama dengan IPO saham SLTK dan Koci kalau jadwal tidak ada perubahan. Ya kenapa saya bilang samaan? Ya karena penawarannya itu teman-teman, mungkin dana kita nanti tidak bisa satu teman-teman, artinya tidak bisa kita A-in, misalkan dana kita terbatas. Misalkan dia ini kan di tanggal 9, sedangkan untuk STLK dan Koci ini dia ini balangan teman-teman itu. Jadi mau gak mau nanti kita bagi dulu untuk dananya kalau teman-teman mau ambil semua untuk IOTF, Koci dan STLK nih, itu dia. Nah jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah teman-teman akan ikut untuk saham IOTF ini? Ingat underwriternya nih AHA dan CP ya. AHA dan CP ini biasanya sering banget yaitu buang barang di hari pertama teman-teman. Ya tetap hati-hati saja kita.
Ya, kalau bisa sih kita manfaatkan saja untuk momentum jangka pendeknya teman-teman. Kalau bisa kita keluar di hijau, silakan untuk jual teman-teman. Jangan kita hold. Ya, seperti Agas kemarin tuh, dia hijau kan. Kalau teman-teman hold, sekarang sudah ALB tuh teman turun ke bawah tuh untuk sahamnya. Ya, lebih baik kita tuh nikmati nama itu cuan teman-teman. Ya, sudah dapat ya kita jangan saka, jangan kita hold. Ya, takut nanti hold ya turun dalam bawah. Ya, karena main IPO ini kita tuh cepat teman-teman, hit dan run. Artinya kita harus cepat teman tuh take profit. Ya, kalau naik buka rezeki lagi. Ya, kita bandingkan dulu, kalau sahamnya ini memang bagus IPO-nya nih, mungkin kita bagus untuk hold. Contohnya seperti saham Cuan dan AMN, dia sudah naik tinggi banget teman-teman, itu sangat bagus banget tuh sahamnya. Dan saya saja nggak ada hold teman-teman. Ya, harusnya sih saya kemarin tuh ikut dan hold teman-teman, itu saham paling bagus. Padahal penjata tinggi tapi bisa naik tinggi banget teman-teman itu. Nah, jadi gimana teman-teman untuk saham IPO IOTF ini bergerak di bidang GPS sama seperti MEN. Nah, sama-sama saham teknologi, tapi lebih bagus IOTF ini. Dan juga kita lihat sih mau mendekati masuk ke papan aksesasi ini. Kalau asetnya di bawah 50M teman-teman. Ini mepet banget nih teman-teman, bisa masuk ke papan pengembangan itu. Ingat ini ada papan pengembangannya teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham IOTF ini. Nah, ditunggu untuk video saya selanjutnya di part keduanya kalau ada perubahan untuk tambahan underwaternya atau juga untuk pengurangan sahamnya atau penambah sahamnya atau lain-lainnya. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih telah menonton. Salam cuan.